Candyman. Peristiwa ini terjadi tahun 1992. James dan Emma adalah anak kembar yang tinggal bersama bibi mereka, Bu Hudson, di Chicago. Si kembar kuliah di kampus yang sama. Suatu hari, Emma dan James sedang pulang ketika teman James, Peter, menghampiri dan menghadang mereka. Ada apa, Peter? Apa kau berniat pulang hari ini? Tidak, hari ini kita akan jalan-jalan malam. Apa maksudmu? Maksudku, hari ini kita semua akan menginap di rumah bibiku, Sophie. Rumahnya besar dan kita bisa bersenang-senang di sana. Itu kedengarannya asik, Peter. Tapi apa bibimu tidak akan keberatan? Apalagi kau bawa kami sebagai tamu. Tidak, aku sudah memberitahu bibi Sophie kita akan mengunjunginya tiap akhir minggu. Emma dan James mulai saling bertatapan dan berpikir, apakah mereka akan pergi ke rumah bibi Peter atau tidak. Peter membujuk mereka. Ayo teman-teman, itu akan sangat asik. Baik, kami akan pergi denganmu. Malamnya, mereka semua bertemu di suatu tempat dan pergi ke rumah Sophie. Ketiganya tiba di rumah Sophie. Peter mengetuk pintu. Sophie membuka pintu. Halo anak-anak, apa kabar? Aku sedang menunggu kalian. Terima kasih, Bibi Sophie. Ini teman-temanku, James, dan ini adik James, Emma. Bagus sekali, kalian berdua juga datang. Peter banyak cerita tentang kalian berdua. Setiap orang berbincang dan terlihat senang. Sophie membawa mereka ke satu ruangan. Ruangan itu sangat besar dan indah. Kalian duduklah dulu, aku akan buatkan makanan. Ketiganya makan dan duduk bersama dalam ruangan itu. James dan Peter sedang berbincang dan Emma sedang melihat-lihat buku-buku di rak-rak buku di dinding. Saat itu, dia melihat sebuah buku berjudul Candyman. Emma mulai memperhatikan buku itu. Ada foto seorang pria dengan satu tangan terpenggal dan setengah wajahnya dirubung lebah. James menyela lamunannya. Apa yang kau lakukan, Emma? Kau sedang lihat apa? Siapa Candyman itu? Oh, buku itu menakutkan. Bibi Sophie menceritakanku tentang Candyman saat aku kecil. Apa katanya? Seorang pria bernama Daniel Robitaille hidup di Chicago 50 tahun yang lalu. Dia sangat pandai dalam pelajaran dan melukis. Tapi tidak banyak yang bergaul dengannya karena dia kuliah dengan beasiswa di universitas ternama. Suatu hari seorang gadis bernama Rose sangat terpukau oleh lukisan-lukisannya. Untuk belajar melukis, dia memanggil Daniel ke rumahnya. Daniel mulai datang di rumah Rose untuk mengajar melukis. Tidak lama, keduanya saling jatuh cinta. Tapi ayah Rose mengetahui ini dan dia memukuli Daniel sampai sekarat. Lalu dia memotong satu lengan Daniel, menaruh madu di tubuhnya, dan dirubung lebah. Daniel tewas menyedihkan. Apa yang terjadi pada Daniel begitu mengerikan? Konon, hantu Daniel masih berkeliaran, membunuhi orang-orang sampai sekarang. Apa maksudmu, Peter? Apa Candyman itu hantu? Iya, dan konon bila seseorang memanggil nama Candyman 5 kali saat bercermin, Candyman akan datang dan membunuhnya. Omong kosong apa itu? Ini tidak akan terjadi. Aku tidak tahu apa yang terjadi dan yang tidak. Aku hanya mengulang yang diberitahukan padaku. Ayolah, Peter. Mengapa kalian terus membicarakan ini? James dan Peter terus bicara. Tapi Emma masih terus memikirkan si Candyman. Emma, kamu memikirkan apa? Aku akan menyebut nama Candyman 5 kali di depan cermin dan lihat apa yang terjadi. Ya, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi bagaimana kalau Candyman datang? Itu akan menakutkan. Emma tidak mau mendengar Peter. Dia berdiri di depan cermin dan mulai menyebut nama Candyman. Candyman, 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 Candyman. Kau yakin ingin melakukan ini, Emma? Masih sempat kalau... Emma menatap Peter sambil tersenyum dan menyebut nama Candyman untuk kelima kalinya. Candyman. Mereka semua mulai melihat sekeliling, tapi tidak ada yang berubah. Lihat, tidak terjadi apapun. Mereka bertiga berputar di tempat. Lampu di gantung mulai bergoyang. Seluruh ruangan bergetar dan berbenturan.
terjadi, Peter? Aku tidak tahu. Ayo lari, ayo cari Bibi Sophie. Tapi sebelum mereka bisa melakukannya, segerombolan lebah datang dari jendela dan menyebar ke dalam ruangan. Mereka mulai membebaskan tangan dan kaki untuk menghindari lebah-lebah itu. Lalu, terbentuklah asap dalam wujud manusia di hadapan mereka. Salah satu tangannya terpenggal dan darah menetes di pergelangan tangannya. Sebelah tubuhnya yang lain dirubuk lebah. Anak-anak itu ketakutan. Kalian memanggil dan aku datang. Kini aku akan membawa kalian semua bersamaku. Itu Candyman, lari! Peter mulai berlari. Candyman mensemprotkan darah pada wajah Peter dengan tangannya yang utuh. Dan wajah Peter mulai terbakar parah. Peter, kau tidak apa-apa? Wajahku terbakar. James, lakukan sesuatu. James mengambil segelas air. Tapi begitu dia meletakkan tangan di wajah Peter, air itu berubah jadi darah. Darah itu menciprati tubuh Peter dan seluruh tubuhnya mulai terbakar. Dia jatuh ke tanah kesakitan. Peter! James terkejut melihat itu. Candyman menghampirinya dan melepaskan semua lebah ke arahnya. James terhembus lebah dan ia berteriak kesakitan. Lepaskanlah mereka. Akulah yang memanggilmu. Balas dendamlah padaku. Lepaskanlah mereka. Aku akan balaskan dendam terbesar padamu. Emma lari ke pintu yang terbuka. Tapi pintu itu terganjal menutup. Jadi usahanya sia-sia. Di luar, Bibi mendengar suara gedoran di pintu kamar anak-anak. Suara itu datang dari kamar anak-anak. Sophie lari ke pintu dan mencoba untuk membukanya. Tapi pintu itu tidak bergerak. Peter, buka pintu. Dari dalam, Emma mulai menangis dan minta tolong pada Sophie. Bibi, tolong. Candyman akan membunuh kami. Selamatkan kami. Candyman? Sophie lari ke kamarnya dan berdiri di depan cermin. Kembali ke kamar, Candyman menghampiri Emma. Matanya merah dan dia menatap Emma. Candyman mengangkat Emma ke udara dengan menjambaknya. Di kamar lain, Sophie berdiri di depan cermin membawa palu. Dia mulai mengulang nama Candyman sambil menghantam kaca secara bersamaan. Begitu dia menghantam cermin untuk pertama kalinya, kekuatan Candyman mulai berubah. Lebah-lebah mulai meninggalkan tubuh James dan darah di tubuh Peter mulai. Apa yang terjadi padaku? Mengapa kekuatanku berkurang? Dia menjatuhkan Emma di lantai. Suara Sophie bisa terdengar dari kamar sebelah saat dia memanggil nama Candyman dan memecahkan cermin dengan palu. Seperti kaca dan menghilang dari kamar itu. James dan Peter mulai bangkit dari lantai dalam keadaan terluka. Sophie berlari ke dalam kamar itu. Apa kalian baik-baik saja? Ya, Bibi. Kami baik-baik saja. Itu salahku. Aku yang memanggilnya. Itu semua karena aku. Tidak apa, Emma. Tapi ingat, jangan pernah memanggilnya lagi. Emma, James, dan Peter kembali ke rumah mereka. Tapi mereka tidak pernah melupakan peristiwa ini. Selesai.